Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, adik-adik kelas 2 sekalian yang biasa disebut kelas 12, kelas 11, maaf. Hari ini saya akan menerangkan masalah sepupu dari alkana, yaitu alkil. Di sini digunakan sebagai cabang dari rantai sebuah alkana yang panjang yang insya Allah nanti saya terangkan. Jadi hari ini kita membahas tentang satu alkil yang sepupu alkana tadi, yang kedua adalah rantai alkana. Nah, bagaimana proses penerangannya nanti ya. Yang pasti adik-adik, saya minta maaf lebih dulu dengan kalian bahwa mau tidak mau saya menerangkannya menggunakan kertas ya, kertas dan hanya kelihatan tangan saja. Karena pada dasarnya saya sudah melihat beberapa aplikasi dan sudah mencobanya. Hati saya merasa kurang seret, hati saya merasa kurang pas. Saya ingin seperti menjelaskan di dalam kelas di depan papan tulis, tapi karena terbatasnya waktu, kendala ya, jadi mau tidak mau terpaksa saya anggap kertas yang saya tulis itu adalah papan tulis. Dan kalau kalian melihat video itu lebih sering kalian cepatkan atau bahasa kalian tanda skip gitu ya, dan membuat kalian sehingga langsung sampai di akhir, itu menyebabkan kalian nggak paham. Jadi saya harap kalian bisa mengikuti videonya satu persatu dan memahaminya. Jangan lupa di bagian akhir kalian harus absen di komen. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Kalau tidak, saya anggap tidak hadir. Oke, saya akan menerangkan sepupu dari alkana. Baik, adik-adik. Kalau minggu lalu saya sudah menerangkan tentang konsep alkana ya. Dimulai dari CnH2n plus 2, N sama dengan 1, dengan nama metana, etana, propana, dan seterusnya. Waktu itu kalau tidak salah saya menerangkannya sampai bagian N sama dengan 10 ya. Maka untuk kali ini saya akan menerangkan sepupu dari alkana. Oke. Nah, sepupu dari alkana namanya adalah alkil. Nah, ini saya sudah buatkan catatannya, jadi kalian tinggal memperhatikan videonya dan kalau perlu kalian buat catatan di kertas atau buku kalian ya. Nah, di alkil ini rumus umumnya adalah CnH2n. Karena dia namanya adalah alkil ya, karena namanya adalah alkil berarti semua bagian belakang nama itu dikasih dengan bagian alkil. Nah, contoh, jika N-nya 1, maka nanti namanya CH3 ya. CH3 ini diberi nama meta, tapi karena dia bagian dari alkil, maka namanya jadi metil. Nah, rumus seperti ini. C-nya 1, H-nya 3. Nah, ini kosong. Ini dengan siapa? Nah, bagian yang kosong ini nanti akan berikatan dengan rantai alkana ya. Saya ulang. Bagian yang kosong ini akan berikatan dengan rantai alkana yang akan saya terangkan nanti setelah ini. Yang berikutnya adalah N sama dengan 2. N sama dengan 2 ini namanya adalah etil. Rumus kimianya C2H5. Nah, namanya juga alkil, berarti namanya etil ya belakangnya ya, bukan etil tapi etil. Oke. Di sini C2 hanya ada 5. Ya, oke, sesuai dengan senyawa yang ada di sini C2H5. Yang ketiga, namanya adalah propil dari N sama dengan 3. Jangan lupa ini dapat dari mana? Ini dapat dari rumus umum CnH2n plus 1. Nih, rumus umumnya. CnH2n plus 1 ya. Oke. Nah, kalau N-nya 3 namanya adalah propil C3H6. Sebenarnya itu 2, 3, C-nya 3. Iya, hanya 6 tambah 1, 7. Oh, ternyata 7 ya, maaf. Kekurangan nulis saya. Iya, C6H7. Oke, sorry. Tidak pakai edit-editan, anggap aja langsung ya. Nah, bagaimana kalau N sama dengan 4 dan seterusnya? Nah, ini. Kalau N sama dengan 4 dan seterusnya namanya adalah, kalau N4 namanya butil. Ya, namanya jangan ketawa aneh-aneh ya. Kemudian N sama dengan namanya pentil. Ini nyebutnya pentil, bukan pentil ya, adik-adik ya. Salah ngomong nanti. Bukan pentil, tapi pentil. Kemudian N6 heksil, heptil, oktil, nonil, dekil. Ini bacanya dekil. Ini bukan dekilnya anak
anak SMA 3 mungkin gak dekil ya. Ya, ini mungkin bisa aja dekilnya Inggris atau dekilnya Indonesia. Kalau dekilnya Inggris kan sang pembunuh. Nah, kalau dekilnya Indonesia kecil hitam nakal hidup lagi biasanya gitu ya. Tapi ini dekilnya Alkana. Nah, dekilnya Alkana beda ya. Oke, jadi yang agak aneh namanya di sini dekil dengan yang N sama dengan 5 yaitu pentil. Sekali lagi pentil bukan pentil ya. Oke. Itulah contoh-contoh senyawa alkil ya. Ini akan menjadi cabang. Saya ulang sekali lagi. Ini akan menjadi cabang dari rantai utama alkana. Nah, sekarang itulah yang mau saya terangkan dan eh, konsep utama dari rantai alkana atau tata nama alkana adalah cabang-cabang ini, yaitu alkil. Ya, oke. Berikutnya, saya langsung aja ke rantai utama. Sebelum ke rantai utama, saya nerangkan dulu tentang tata nama alkana. Nah, di video ini saya sudah menuliskan, ya, saya ulang, saya sudah menuliskan tata nama alkana dan sengaja saya tulis duluan supaya nanti nerangkannya nggak ribet saya nulisnya. Tata nama alkana dimulai dari tentukan rantai terpanjang dari rantai karbon alkana. Nanti akan saya kasih contoh nomor 1 ini ya. Kemudian nomor 2, tentukan nomor urut karbon berdasarkan ujung rantai karbon yang dekat cabang dari rantai karbon. Saya yakin bahasanya mungkin bingung tapi nanti saya terangkan. Saya kasih contoh ya. Yang ketiga, beri nama cabang rantai karbon. Nah, cabang rantai karbon ini seperti yang tadi sudah saya terangkan di bagian awal, namanya adalah alkil. Saya ulang sekali lagi, alkil ini adalah ya sepupu, saya nyebutnya sepupu alkana. Lanjut, beri nama rantai alkana. Nah, supaya tidak panjang-panjang dan tidak lama-lama kamu nontonnya, saya berikan langsung contoh. Oke, seperti biasanya saya selalu memulai contoh itu dengan yang paling mudah. Oke. Ya. Contoh yang paling mudah menurut saya adalah misalnya contoh 1 yang paling mudah. 1 2 3 4 5. Oke. Di sini C-nya ada 5. Ya, saya ulang, sini C-nya ada 5. Nah, C yang ada 5 inilah yang disebut dengan istilah rantai utama. Nanti ada rantai cabang, tapi nanti ya. Saya menerangkan dulu istilahnya rantai utama. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, setelah menentukan rantai utama, baru kita tentukan cabang. Nah, misalnya saya akan membuat 1 di sini. Di sini ada lagi C sekali lagi. Nah, C yang ada di sini ini disebut dengan istilah cabang. Cabang inilah yang kemudian disebut dengan istilah alkil. Ya, saya harap kalian semua ngerti ya, Dedek ya. Nah, rantai utamanya, maaf tertinggal saya. Rantai utamanya disebut dengan alkana. Rantai utamanya disebut alkana, kemudian cabangnya disebut dengan alkil. Oke, baik. Nah, sekarang saya berikan contoh yang kedua. Contoh kedua ini saya menganggapnya pengembangan dari contoh pertama. Ya, contoh kedua. Saya lengkapi dengan H. Kalau yang di bagian awal tadi saya tidak melengkapi H, itu hanya untuk menerangkan manakah rantai utama, mana yang bukan rantai utama ya. Oke. Di sini saya akan menambahkan cabang. Ya. Baik, Adik-adik. Nah, ini contoh, mudah-mudahan mudah dilihat ya. Mudah-mudahan saja mudah dilihat. Oke, berdasarkan peraturan yang sudah saya tuliskan, pertama, tentukan rantai terpanjang dari rantai karbon.
rantai terpanjang dari rantai karbon ini kemudian akan kita sebut dengan istilahnya adalah rantai utama. Saya ulang, rantai terpanjang dari rantai karbon ini akan kita sebut dengan istilah rantai utama. Nah, rantai terpanjangnya yang mana? Untuk menentukan rantai terpanjang, kalian boleh menentukan dari sebelah sini ke sebelah sini, ya, dari sebelah kiri ke sebelah kanan boleh, atau dari sebelah sini ke atas boleh, atau dari sebelah sini ke sini boleh, atau dari sebelah sini ke sini boleh, terserah. Oke, tapi manakah yang paling panjang? Oke, misalnya saya hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya ngambil dari ujung sebelah sini, ujung sebelah kiri ke sebelah kanan, C-nya ada 5. Mudah-mudahan paham ya, C-nya ada 5. Kalau saya ambil dari sebelah kanan menuju ke sebelah kiri, C-nya juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi sebelah kiri ke kanan C-nya 5, dari kanan ke kiri juga C-nya 5. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ke atas? 1 dari sebelah sini, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 5 juga. Yang ini gak usah dilihat dulu ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 5 juga. Kalau saya dari sebelah sini, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 juga. Jadi dari sini ke sini 5, dari sini ke sini 5. Berarti pilihannya bisa begini 5, bisa begini 5. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Baik. Nah, kalau sudah, ya saya ulang ya. Kalau sudah, kita ke nomor 2. Oke, nanti dulu saya berikan tanda dulu manakah yang disebut dengan istilah rantai utama. Misalnya saya ambil miring begini, misalnya boleh ya, saya ambil miring begini boleh, atau saya teruskan ke sini juga boleh. Nih, jadi saya ambil miring itu maksudnya ke atas boleh, saya ambil lurus juga boleh, karena jumlahnya sama-sama 5. Ya, mudah-mudahan paham ya. Oke. Nah, setelah menentukan rantai utama, kita ke nomor 2. Nomor 2 itu tentukan nomor urut karbon berdasarkan ujung rantai karbon yang dekat dari rantai cabang. Mudah-mudahan nggak bingung ya bahasanya ya. Oke, kita ke sini. Kita langkah kedua menentukan urutan rantai karbon. Saya ulang, menentukan urutan rantai karbon berdasarkan ujung. Kalau dari sini ke sini, berarti ini ujungnya ya. Tapi kalau dari sini ke sini, berarti ujungnya yang ini. Nah, mudah-mudahan paham. Saya ulang sekali lagi. Kalau dari ujung ini ke ujung ini, maka ujungnya yang ini ya. Oke. Tapi kalau kalian ngambilnya dari sini ke atas, maka ujungnya yang di sini, ujungnya yang di sini. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang menentukan urutan rantai karbon yang berdasarkan ujungnya dekat dengan cabang. Ini seandainya ya adik-adik, seandainya saya jadikan ini adalah rantai utama. Saya ulang, seandainya ini saya jadikan sebagai rantai utama, berarti rantai utamanya dari ujung sini sampai ke ujung sini. Saya ulang, dari ujung sini sampai ke ujung sini. Maka yang di atas ini adalah cabang. Oke. Nah, ini disebut rantai utama, ini adalah cabang. Nah, di rantai utama ini manakah yang paling dekat ujungnya dengan cabang? Nah, yang paling dekat ujung kiri atau ujung kanan yang dekat dengan cabang adalah yang sebelah sini, karena paling dekat dengan cabang. Karena paling dekat dengan cabang, maka di sini dikasih nama C1. Kemudian kita urutkan di sini C2, kemudian di sini C3, di sini C4, di sini C5. Gitu adik-adik. Mudah-mudahan paham ya. Kenapa C1 di sini? Karena ujung yang sebelah sini paling dekat dengan cabang. Oleh karena itu di sini disebut C1, C2, C3, C4, C5. Oke. Jelas? Baik. Nah, sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga katanya beri nama cabang rantai karbon. Beri nama cabang rantai karbon. Baik. Cabang yang ini ya, nih cabang yang ini C-nya 1. Hanya ada 3. Sementara yang ini
ya, yang ini berikatan ke C di sini. Nah, jadi C di sini cuma satu, hanya ada 3. Karena C-nya cuma satu, hanya 3, namanya apa? Tadi sudah saya terangkan di sini, saya ulang ke sini. Kalau C-nya satu, hanya 3, berarti namanya metil, ya, namanya metil. Berarti cabang ini namanya cabang metil. Oke. Mudah-mudahan kalian paham ya. Ya. Jadi nomor 3 ini bagaimana cara memberi nama cabang rantai yang disebut dengan alkil, yaitu kita lihat C-nya berapa, hanya berapa. Karena C-nya 1, hanya 3, berarti namanya metil sesuai dengan yang saya terangkan di sini. C-nya 1, hanya 3. Oke, udah jelas ya? Oke, nomor 3 saya anggap ngerti. Sekarang nomor 4. Beri nama rantai utama. Nah, ini beri nama rantai utama yang disebut dengan rantai alkana ya. Oke, saya terangkan ini tulisannya rantai utama. Beri nama rantai utama ya. Rantai utama ini namanya apa? Cabangnya metil, utamanya apa? Oh, C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, salah dari sini. Maaf ya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena C-nya ada 5, ya. C-nya ada 5, berarti namanya pentana. Nah, bagaimana cara memberikan namanya? Cara memberikan namanya, ya. Yang pertama, kalian harus tulis dulu nama cabangnya. Oke. Cabangnya adalah metil. Saya ulang ya. Cabangnya adalah metil. Metil ini ada di nomor berapa C-nya? Nih, lihat. C-nya ada di nomor 2. C-nya nempel di nomor 2. Saya ulang. Metil ini C-nya nempel di nomor C nomor berapa? C nomor 2. Berarti nulisnya 2 metil. Ya. Nulisnya 2 metil. Artinya cabang metil ini, ya, cabang metil ini nempel di C nomor 2. Ya, saya ulang. Metil di C nomor 2. Oke, karena cabangnya cuma 1, ya, cabangnya cuma ini aja, maka yang C rantai utama yang jumlahnya 5 ini, ya, disebut dengan istilah pentana. Ya, jadi yang C-nya pentana ini adalah yang jumlahnya 5. Nah, ya, ini masih ingat yang saya terangkan, kalau C-nya 5 namanya pentana. Yang ini tidak punya karbon, tidak punya cabang ya. Nah, sementara yang ini punya cabang. Oke, jelas? Oke. Apa sih bedanya? Apa bedanya antara pentana yang ini sama pentana yang ini? Pentana yang ini dia punya cabang, sementara pentana yang ini tidak punya cabang, ya. Dia nggak punya cabang, garis C semua, nggak ada cabang C yang lain di atas ini. Nah, bentuk ini disebut dengan pentana saja boleh, ya, atau misalnya disebut dengan monopentana juga boleh. Mono artinya 1. Oke, jelas ya? Oke, saya harap jelas. Baik, saya kasih contoh satu lagi. Saya berikan contoh lagi. Misal ya. Di sini saya buat misalnya bukan pentana. Misalnya di sini saya buat di sini kalian bisa perhatikan, di sini saya membuat rantai utamanya. Yang mana rantai utamanya? Ini saya tidak tulis hanya dulu ya, supaya kamu nggak bingung. Saya nggak tulis hanya dulu. Di sini rantai utamanya yang mana? Rantai utama itu rantai terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bisa ya. Oke, kiri ke kanan, kanan ke kiri, jumlahnya 6. Kalau misalnya kamu mau agak mereng gini ya. Oke, itu 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Oke. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Dari sini ke sini 6, dari sini ke sini 6.
Kalau dari sini ke sini, ya, kita lihat berapa jumlahnya. Dari sini ke sini, nih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, cuma 5. Berarti masih panjang yang ini ke sini ya, atau dari sini ke sini. Oke. Berarti rantai terpanjangnya kita simpulkan yang jumlahnya 6. Yang jumlahnya 6 ada 2. Bisa begini, bisa begini. Nah, kamu suka yang mana? Suka yang miring, patah, atau lurus? Nah, karena saya ingin menerangkan ke kalian, saya maka ambil yang lurus. Saya ambil ini sebagai rantai utama. Oke, kalau sudah kalian tahu rantai utamanya yang mana, cabangnya yang ini berarti. Nah, ini cabangnya. Cabangnya ada 2. Kalau tadi cabangnya cuma 1, ya, yang ini cabangnya ada 2. Oke. Nah, sekarang baru saya lengkapi. Saya lengkapi H-nya. Di sini saya lengkapi H-nya. Ingat, C itu tangannya harus 4 ya, adik-adik ya. Saya ulang, tangannya harus 4. 1, 2, 3, 4. Ini tangannya sudah 1. Ini sudah ada 1 sini, 1 di sini, 1 di sini, sudah 3. Tambahin 1 lagi di sini, jadi 4. Di sini sudah 1, sudah 1, sudah 1, jadi 3. Tambahin 1 lagi, jadi 4. Oke. Di sini C berikutnya tangannya sudah 2, tambahin 2 lagi. Ya, jadi 4 dia. Di sini tangannya C yang di sini tangannya udah 2, ya, tambahin 2 lagi. Oke. Yang di sini tangannya 1 aja, tambahin 3. Jadi tangannya 4. Oke. Iya. Yang berikutnya yang di bawah. C ini tangannya sudah 1 di sini, maka ini kurang 3, ya, tambahin 3 di sini. 1, 2, 3. Oke. Kemudian C yang di sini tangannya 1 kurang 3. 1, 2, dah nyempil dia nih. Oke, ini saya taruh di sini deh, mudah-mudahan kamu bisa lihat ya. Yang penting kelihatan. Oke. Tangannya 3. Iya. Tambahan 1 dari yang ini, 1 di sini jadi 4. Oke. Ya. Jadi ini adalah cabang, ya, saya ulang. Ini adalah cabang. Ya. Nah, kebetulan cabangnya sama. C1H3. Ini juga sama. C1 hanya 3. Karena cabangnya sama, namanya adalah metil, sama kayak tadi. Nah, pertanyaannya gimana kalau bukan metil? Nah, itu nanti ya, Dede ya. Terbatasnya waktu di video dengan dalam kelas itu beda. Makanya saya lebih suka menerangkannya di dalam kelas sebetulnya di papan tulis. Oke. Nah, sekarang kita kasih nama, bukan kasih nama, kita kasih dulu nomor urutnya. Oke, nomor urutnya berdasarkan ujung kiri dan ujung kanan yang dekat dengan cabang. Mana ujung kiri dan ujung kanan yang dekat dengan cabang? Yang sebelah kanan ya. Nah, dia dekat dengan cabang ini. Maka di sini dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, setelah dikasih nama 1 sampai dengan 6 cabangnya, ya, baru kita kasih nomor cabangnya. Cabangnya yang ini di nomor 2, oke, yang ini di nomor 2, yang ini di nomor 3. Saya ulang, yang ini di nomor 3. Ya. Nah, sekarang namanya apa? Nah, sekarang namanya saya kasih nama. Sebutkan cabangnya dulu. Ya, saya ulang, sebutkan cabangnya dulu sesuai dengan aturan yang di sini. Berikan nama cabang dulu. Nah, cabangnya sudah kita kasih nama metil. Kemudian baru kita tentukan beri nama cabang alkana atau rantai utama. Ya, sebutkan cabangnya dulu. Cabangnya di sini metil ya, adik-adik ya. Ada di nomor 2 ini, lihat. C yang di sini di nomor 2, C yang di sini di nomor 3. Berarti nulisnya 2, 3. Ya, 2, koma boleh, titik boleh. 2,3. Metil. Metil. Oh, ternyata metilnya ada 2 nih. Ini namanya metil ya, ada 2. Yang satu di nomor 2, yang satu di nomor 3. Kalau namanya 2, 2 itu dikasih nama di. Oh, gitu ya. Jadi kalau cabangnya ada 2, yang satu nomor 2, satu nomor 3 namanya dimetil. 2,3 dimetil itu artinya metilnya ada di nomor 2 dan nomor 3. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Ya, cabangnya cuma 2 ini aja ya. Oke, kalau 2 ini aja udah cabangnya, baru kita nama rantai utamanya.
Nah, rantai utamanya rangkap 1, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kalau 6 namanya heksana. Jadi kita lengkapi nih. Setelah kita sebutkan cabang 2, 3 metil dimetil, maka kita tambah di sini heksana. Heksana itu artinya ini menunjukkan rantai utamanya. Jadi pertama kita sebutkan dulu nama cabang ya. Kita sebutkan dulu nama cabang. Kemudian baru berikutnya kita sebutkan nama rantai utama. Oke, rantai utama. Ya, adik-adik, saya harap segitu dulu dan saya anggap kamu sudah mengerti, dan saya harap kamu tidak kamu skip ya, tidak kamu pause. Kalau kamu tidak kamu skip, jadi kamu penjelasan dari saya mudah-mudahan lengkap dan jelas. Baik. Untuk tugas dan seterusnya nanti saya beritahukan belakangan. Yang pasti ini masih belum cukup buat saya, masih harus lebih mudah mengerjakan dan menerangkan di dalam kelas. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari saya untuk tata rantai. Jangan lupa absen. Ya, saya ulang, jangan lupa absen di bagian akhir. Di absen ini jangan lupa di komen ya. Di dalam kolom komen jangan lupa kalian tulis nama. Ya, jangan lupa tulis nama spasi kelas, karena kalau kalian tidak menulis nama spasi kelas, maka saya anggap tidak hadir. Saya ulang, saya anggap tidak hadir. Baik, itu dulu penjelasan dari saya. Selamat pagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.